India, negara yang merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1947 ini, merupakan sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Selatan. India, dengan nama resmi disebut Republik India, dan dalam bahasa Hindi disebut Bharat Ganaraja. India merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan tahun 1980-an. India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Ekonomi India adalah yang terbesar ketiga di dunia dalam produk domestik bruto, diukur dari segi paritas daya beli, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Di India, Bollywood menjadi industri film terbesar di dunia dengan jumlah produksi film yang sangat besar setiap tahunnya. Industri film Bollywood diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 2,6 miliar dolar pada perekonomian India. Selain itu, industri film Bollywood juga memberikan lapangan kerja bagi lebih dari 5 juta orang di India. New Delhi adalah ibu kota India. 80% mayoritas penduduk di sana memeluk agama Hindu, sedangkan sisanya memeluk agama lain serta agama nenek moyang. Ada apa di India? Hal menarik apa yang dapat kita temui di sana? Mari kita berkunjung sebentar. India, negara dengan Bill of Rights untuk sapi. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2005, Mahkamah Agung India, dalam sebuah keputusan penting menguatkan keabsahan konstitusional undang-undang anti-sembelih sapi yang diberlakukan oleh berbagai pemerintah negara bagian di India. 20 dari 28 negara bagian di India memiliki berbagai undang-undang yang mengatur tindakan penyembelihan sapi, melarang penyembelihan atau penjualan sapi. Sapi telah dianggap suci oleh mayoritas penduduk Hindu di India selama berabad-abad. Sapi dianggap sebagai simbol bumi dan dewa. Umat Hindu di India menganggap bahwa sapi merupakan hewan suci dan simbol kehidupan yang harus dilestarikan. Dalam peradaban Veda, sapi dikaitkan dengan Aditi atau ibu dari semua dewa. Oleh sebab itu sapi kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Hindu. Bahkan di jalan-jalan kota yang padat, sapi memiliki kebebasan untuk berkeliaran sesuka hati tanpa takut diganggu oleh manusia. India memiliki populasi vegetarian tertinggi. Diperkirakan antara 15% dan 30% populasi India mengikuti pola makan vegetarian yang ketat, sementara banyak lainnya hanya akan mengonsumsi ikan dan tidak mengonsumsi hewan darat. Ajaran agama Hindu yang ada di India memang menekankan budaya vegetarian, sehingga banyak dari mereka yang memiliki aturan untuk tidak mengonsumsi daging. Terlebih sapi yang sudah dianggap seperti ibu bagi umat Hindu. Karena sapi telah memberikan kehidupan bagi orang-orang Hindu di India. Pulau Sentinel Utara adalah salah satu tempat terakhir yang tak tersentuh di bumi. Pemerintah India telah melarang siapapun pergi dalam jarak 3 mil dari Pulau Sentinel Utara, rumah bagi orang Sentinel. Pada tahun 1991, antropolog Madhumala Chattopadhyay melakukan beberapa kali pertemuan damai dengan suku Sentinel, tetapi pada tahun-tahun berikutnya, orang-orang tersebut menyatakan dengan sangat jelas terkadang dengan kekerasan bahwa mereka tidak ingin diganggu. Pulau Sentinel sekarang dianggap sebagai salah satu tempat terakhir yang tidak tersentuh oleh dunia luar. Sampo berasal dari India. Kita sering memakainya, tapi banyak sebagian dari kita kalau tidak tahu asal-usul sampo. Bentuk sampo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15, dengan merebus lerak. Ini adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lici. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Kata sampo berasal dari kata Sanskerta, campu, yang berarti memijat. Jamu giling yang dicampur dengan air adalah bentuk sampo pertama. Taj Mahal bukanlah sebuah istana. Fakta lain tentang India adalah bahwa Taj Mahal sebenarnya adalah sebuah makam.
Ditugaskan pada tahun 1632 oleh Kaisar Shah Jahan untuk membangun Taj Mahal untuk menghormati mendiang istrinya, Mumtaz Mahal. Taj Mahal adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan merupakan simbol cinta dan kecemerlangan arsitektur yang menakjubkan. Sekitar 28 jenis batu mulia digunakan untuk menghiasi tempat ini dan berasal dari Tibet, Cina, Sri Lanka, dan beberapa bagian India. Salah satu keajaiban struktural Kekaisaran Mughal yang paling signifikan, masih berdiri dengan segala keindahan dan kehalusannya di Uttar Pradesh, India. Udara New Delhi adalah yang paling tercemar di dunia. New Delhi adalah ibu kota sekaligus pusat birokrasi India. Kota ini disebut-sebut kalah gemerlap jika dibandingkan dengan Mumbai, kota pariwisata sekaligus pusatnya industri perfilman Bollywood. Tetapi itu tak menjadikan Delhi sebagai kota yang sepi penduduk. Kota itu termasuk kota terpadat di India. Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di negara ini sangat tinggi. Dan itu menyebabkan udara di New Delhi jadi sangat kotor. Sekadar informasi, udara New Delhi adalah yang paling tercemar di dunia. World Health Organization menemukan bukti bahwa tingkat partikulat partikel halus yang menandakan adanya polusi udara di New Delhi adalah 2,5 mikrometer. Partikulat 2,5 mikrometer atau kurang berarti tingkat polusinya sudah mencapai tingkat yang berbahaya. Populasi terbanyak di dunia. Populasi dunia diproyeksikan mencapai 8 miliar orang pada tahun 2022, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Berdasarkan catatan PBB, pertumbuhan jumlah penduduk dunia belum pernah terjadi secepat saat ini. Dan sekarang jumlah populasi di India telah mengalahkan Tiongkok. Berdasarkan data United Nations World Population Prospects (UNWPP), jumlah populasi India mampu menyalip China. India kini menjadi negara dengan populasi terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk negeri Bollywood diperkirakan sebanyak 1,429 miliar jiwa pada 2023. Selain itu, rata-rata pertumbuhan penduduk China hanya sebesar 0,5%. Angkanya jauh berbeda dengan India yang rata-rata pertumbuhan penduduknya mencapai 1,3%. Sebagai informasi, populasi China telah menurun untuk pertama kalinya dalam 60 tahun di mana tingkat kelahiran nasional di negara tersebut mencatat rekor terendahnya yakni 6,77 kelahiran per 1000 orang. Agori adalah sekelompok pertapa, mereka yang berpantang dari hal-hal duniawi dalam mengejar tujuan spiritual, yang tinggal di India. Praktik, kepercayaan, dan doktrin ekstrim yang dianut mengasingkan mereka dari arus utama Hinduisme. Agori mempraktikkan bentuk Tantra Hinduisme, dan menganggap Dewa Hindu Dattatreya sebagai pendahulu tradisi Tantra Agori. Orang Agori juga menghindari semua jenis benda materialistis karena menganggapnya sama sekali tidak berguna. Dikatakan bahwa Agori Varanasi di India mengumpulkan mayat manusia yang mati dan membusuk yang mengambang di sungai Gangga dan menggunakan tubuh mayat untuk berbagai tujuan. Mulai dari memakan daging mayat, menggunakan tubuhnya sebagai altar untuk melakukan ritual, menggunakan tengkorak sebagai wadah untuk minum alkohol, atau membuat hiasan dari tulang orang mati yang kemudian dipakai oleh mereka. Bagi kalian yang suka nonton film-film Bollywood atau film dari negara India, pasti kita tentunya tidak asing dengan acara atau festival Holi. Di mana yang biasanya kita ketahui bahwa di dalamnya ada kegiatan saling melempar dan menghamburkan serbuk warna serta menyemprotkan air kepada orang lain yang juga turut berpartisipasi. Festival Holi ini bertumbuh dari salah satu legenda dalam agama Hindu yakni ketika Dewa Wisnu berhasil mengalahkan iblis perempuan bernama Holika. Di mana Dewa Wisnu juga membakar iblis tersebut sampai mati. Di sisi lain, festival Holi memiliki kaitannya dengan legenda atau kisah cinta Krishna dan Radha. Holi berawal dari kesedihan salah satu dewa agama Hindu ini atau Krishna, di mana ia memiliki perbedaan warna kulit dengan kekasihnya, Radha. Ia pun bercerita kepada ibundanya. Lantas sang ibunda memberikan saran yang baik, di mana Krishna disuruh untuk mewarnai kulit Radha agar serupa dengannya. Sehingga mereka bisa mencintai tanpa rasa sakit akibat perbedaan yang ada.
Hal inilah yang membuat Holi dinamakan dengan festival warna atau festival cinta. Di balik cerita India, tersimpan filosofi religius yang syarat makna. Dengan segala keunikannya, India tetap jadi destinasi berlibur bagi banyak orang. Belajar sejarah sekaligus kehidupan masyarakat asli India akan jadi pengalaman tak terlupakan. Apalagi mengunjungi beberapa objek wisata yang masuk warisan budaya dunia. Sekian, ayo kita pergi ke negara lain.